warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakakurikulum selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Abdul Falail Amin perwakilan dari tokoh masyarakat, dan Ibu Yayu Sri Harahayu perwakilan dari wali murid, beserta ibu-ibu guru dan Bapak CGB Angkatan 9 yang kami hormati. Kita berkumpul di sini dalam rangka membahas tentang tugas CGB yang terakhir dari Pak Rizky, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di aksi nyata modul 3.2 yang akan kita bahas kali ini mengenai aset, begitu ya Pak ya? Mengenai aset nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Rizky selaku CGB. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk sekolah kita yang tercinta ini. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama sambutan dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bapak Wakakurikulum, Bapak Aan Kurniawan SPPDR. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Ahmadullah, CGB Angkatan 9 yang saya hormati, kemudian para wali siswa yang hari ini sudah hadir, kemudian ada tokoh masyarakat dan juga para guru SMK 1 Sidayu Persib. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi dalam rangka aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini karena saya mewakili kepala sekolah yang hari ini kebetulan ada acara di luar, saya berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mohon nanti kegiatan ini diikuti sampai selesai. Kemudian selain daripada itu juga perlu nanti kita komunikasi secara intens, jadi tidak selesai hanya di forum ini saja. Ini bisa kita lanjutkan setelah forum ini selesai. Kemudian saya berharap dari semua elemen yang hadir pada hari ini, baik itu dari perwakilan dari wali siswa, perwakilan dari tokoh masyarakat, dan juga dari para bapak ibu guru, nanti bisa berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan pada kali ini. Dan ini akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Yang paling akhir pada kegiatan ini nanti saya berharap ini akan membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk SMK 1 Sidayu. Dan juga ini akan menjadi semacam trigger untuk teman-teman yang lain yang juga akan melaksanakan itu program di Jawa Guru Penggerak. Saya yakin nanti ini akan menjadi bahan, kemudian menjadi rujukan, juga nanti akan menjadi jalan untuk teman-teman yang angkatan-angkatan yang berikutnya. Saya kira itu, biar nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang kegiatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan. Untuk selanjutnya supaya waktu bisa segera diselesaikan, karena kami semua juga punya tugas lain. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Aan Kurniawan selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum,
kemudian Bapak Fatul Falakul Amin selaku tokoh masyarakat di wilayah sekitar SMK Negeri 1 Sidayung Gresik, dan juga Ibu Yayu selaku wali murid dan juga muridnya ada di jurusan TKJ. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi ini kegiatan yang kesekian kalinya dan ini diskusi yang terakhir pada pendidikan guru penggerak. Diskusinya pada tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya melihat di sekolah bahwa stigma aset itu selalu berbentuk fisik. Jadi aset yang ada di sekolah itu gambarannya lebih banyak ke fisik. Sementara dalam pendidikan guru penggerak itu aset itu ada 7. Dari materi yang selanjutnya akan saya tampilkan, nanti saya mohon untuk Bapak Ibu peserta diskusi memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya diskusikan bersama Ibu Kepala Sekolah. Saya lanjutkan untuk slide yang kedua. Tujuan pembelajaran khusus yakni CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Kegiatan aksi nyata ini dimulai dari identifikasi bersama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kedua orang tua, dan yang terakhir dengan murid. Ini hasil pemetaan aset melalui diskusi dengan kepala sekolah. Jadi Ibu Kepala Sekolah hari ini belum bisa hadir. Nah, ini aset yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia. Dari materi yang saya paparkan, mungkin Bapak Ibu peserta diskusi bisa menggali lagi. Selain dari apa yang tampil di depan, modal manusia itu mungkin ada yang belum saya cover. Nah, ini saya mohon umpan baliknya. Jadi mungkin dimulai dari Dewan Guru di sekolah, kemudian nanti dilanjutkan dari wali murid dan juga dari tokoh masyarakat. Jadi ini yang modal manusia. Di sini ada kepala sekolah. Ini sumber kekuatannya yaitu pengajar praktik. Jadi bisa sekaligus memahami konsep dari pendidikan guru penggerak. Kemudian di sini ada guru satu yaitu CGP angkatan 10 yakni Bu Eva yang juga hadir di rapat ini. Kemudian guru ASN-nya berjumlah 51, guru DTT-nya berjumlah 11, muridnya kurang lebih 950 dan tendik berjumlah 21. Nah, dari modal manusia ini saya mohon balik kepada Bapak Ibu peserta diskusi untuk memberikan masukannya. Nah, ini masih dibagi posisinya. Tulis. Semua apa? Semuanya. Nama? Belum nama? Belum nama? Nama panggilan apa enggak apa? Masuk baliknya. Ya, jadi kehadiran Bapak Tokoh Masyarakat dan Ibu Wali Murid melengkapi dari hasil diskusi bersama kepala sekolah. Juga Bapak Ibu guru. Mari sih, kamu itu maksudnya kami diberikan disuruh membuat umpan balik itu menambahi
kira-kira apa yang belum ada. Terus kalau misalnya tidak ada, Kalau memang tidak ada, kosong. Berarti semuanya, tidak hanya modal manusia. Oke, semuanya sampai 7. Jadi mungkin di sini mungkin saya belum menuliskan kekuatan di sekolah ini yang lain. wali murid kan juga termasuk modal manusia yang kita miliki yang belum ditulis. Wah betul. Yang stakeholder langsung kita aja ya, itu kayaknya banyak yang belum ya. Kalau stakeholder itu mencakup keseluruhannya. Cuman itu juga komite belum, wali murid belum, masyarakat lingkungan sekitar belum. Ditulis. Gitu. Sudah. Dengan ada lagi alumni. Masuk dikumpulkan di mana nih lagi? Masuk ke notulen. Oh, Ini monggo ibu notulen. Sudah nggak usah nggak apa-apa. Minta saja bu. Mungkin Simpulkan aja. bisa Barangkali modal yang lain di next kan PE ada yang bisa dibaca. Enggak, hanya dua ini aja cukup. Oh satu dulu. Satu dulu. Oh Tiap siap. modal. yang modal. Oke. Saya mohon komentarnya saja. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Rizky, sesuai yang saya tulis tadi. Modal manusia yang jenengan tulis di situ itu sudah sesuai. Mungkin hanya beberapa data yang perlu diperbaiki, tetapi yang perlu ditambahkan itu atau tidak boleh terlupa adalah peran dari komite dan tokoh masyarakat. Karena itu mau nggak mau akan menjadi partner di dunia pendidikan kita. Karena nggak mungkin kita kita berjalan sendiri. Itu nanti yang akan membedakan antara lembaga kursus dengan lembaga pendidikan. Di komite itu menjadi bagian yang penting di lembaga pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Aan untuk dari modal manusia. Selanjutnya ini modal yang kedua, yakni modal sosial. Dari modal sosial. Ini bisa langsung di posisinya. Kalau memang ada boleh ditulis, kalau memang Ditarik sama nilai. tidak ada. Yang bapak-bapak yang sport akunnya. Modal manusia. Sosial. Sosial sekarang. Itu yang di sekolah apa? Sekolah. Di sekolah ini saja. Modal sosial ini juga ada hubungannya dengan universitas ya. Itu kan belum ada ya. Kita juga tidak hanya dengan dunia kerja, tapi kita juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Tambah gitu ya. Dengar ini lagi. Ada bukunya aja yang ngomong. Allahu Akbar. Tidak usah nulis wis. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada modal fisik. Ini diskusinya dengan kepala sekolah. Nanti ada slide lagi dengan orang tua dan juga rekan guru. Slide-nya nanti beda-beda. Jadi ini khusus dengan kepala sekolah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu peserta diskusi ini menambahkan sangat kami berikan. Uang BK Pak. Uang BK kami belum memadai. Ruang sumber, ruang BK. Uang sumber sudah ada Bu. Maksudnya di sini sudah ada tapi belum ditulis. Nah, maksudnya belum ditulis. Ditulis tadi Pak. Uang sumber.
ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel itu tidak sesuai, kita kurang. Iya. Di koreksi sama tambahan saja ya Pak. Iya. Untuk ruang kelas kita rombelnya kan 30. Sementara untuk ruang kelas itu hanya 16. Ketika itu kurang 14 sebenarnya. Maka kita menganut sistem moving class. Kemudian yang belum itu kita tidak punya aula. Aula itu kita tidak punya, sehingga pada saat kegiatan itu kita menggunakan ruang A3 dan 4 itu untuk pertemuan-pertemuan, sehingga nanti dampaknya pada saat pembelajaran itu anak-anak yang di situ akan berpindah kelas. Itu yang perlu. Kemudian mungkin sarana olahraga ya. Lalu apakah itu sarana olahraga yang hanya terbatas pada permainan bola saja, yang lain saya kira masih belum. Kira itu. Lanjut untuk modal lingkungan alam. Di sini yang pertama dekat dengan jalan provinsi, udara sejuk, air bersih, dekat dengan wisata, dan juga dekat dengan perusahaan. Nah ini untuk diskusi terkait modal yang kelima, yakni modal agama dan budaya. Yang pertama, sholat Jumat berjamaah bersama seluruh guru dan murid laki-laki, sholat zuhur berjamaah untuk murid putri di musola, dan kegiatan ekstra bandari. Keputrian. Keputrian sama istiqosah dan pagi hari pada saat kita apel Biasaan Asmaul Husna. Dimasukkan dari teman-teman yang lain itu keputriannya sekarang kita punya. Kemudian Asmaul Husna tiap apel pagi kecuali upacara, kemudian istiqosah itu modal agama kita itu luar biasa. Ada juga membaca Al-Quran. Al-Quran setiap hari Jumat. Ditulis saya. Ditambahkan di positif. Siap Pak. Ditambahkan di materinya. Sosial itu sosial ya, sosial. Infak itu dana sosial. masuk finansial sosial Pak itu sing agama. Kemudian modal yang keenam, yakni modal politik. Ini mulai dari guru utama dan industri, kemudian mahasiswa, dan juga program makan. Kemudian untuk yang ketujuh, modal finansial. Ini hasil diskusinya, yakni dana BOS, dana BOPP, BPOPP, kemudian dana komite, BP, kemudian dana koperasi atau kantin, dana CSR, dan dana dari benteng TK. Kemudian untuk selanjutnya ini diskusi bersama rekan sejawat. Nah ini penekanan, kalau tadi penekanan kepada Pak Aan selaku perwakilan dari kepala sekolah, ini dengan rekan sejawat. Jadi mohon ya masukan dari Bapak Ibu guru khususnya. Ada diskusi antar guru mata pelajaran, guru BK. Biar ditulis sama perwakilan dari ibu guru. Untuk modal manusia berkaitan dengan hasil pemetaan aset melalui diskusi dengan rekan sejawat. Yang belum tampak di sana ada kolaborasi antar guru maba atau juga ada guru bimbingan konseling, kemudian juga ada guru pendamping khusus untuk anak-anak inklusi, untuk guru-guru yang mempunyai tentang ekstrakurikuler itu juga
mungkin perlu ditambahkan. Kemudian juga untuk tim seperti kurikulum, tim kesiswaan itu juga ada diskusi mengenai job desk masing-masing. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk yang kedua, modal yang kedua dari rekan sejawat ini adalah langsung saja modal sosial dan juga sekaligus modal fisik. Nah, dari poin-poin yang tampil di depan mungkin masih belum ada atau ada poin-poin yang belum di cover. Saya mohon masukan dan saran-sarannya dari dua modal yang nampak, yakni modal sosial dan modal fisik, khususnya bagi bapak ibu guru. Menurut saya yang belum nampak itu tentang untuk modal fisik ruang ekstrakurikuler. Nah ini kan ada paskib ya, khususnya itu kan sering juara lomba ya kan, tapi belum ada tempat yang layak lah. Kalau nggak salah itu sempat ada di sebelahnya UKS lama dan itu banyak buku-buku yang bertumpukan, jadi kasihan juga anak-anak kalau ini. Kemudian pramuka ya, pramuka itu juga belum ada ruangannya. Tari sudah Seperti itu. Ini selanjutnya modal yang keempat dan kelima, hasil diskusi dengan rekan sejawat. Untuk modal lingkungan alam mungkin ada cukup. masih besar. Kodar Arifin. Kita itu anti banjir, sekitar kita. Anti banjir. Itu menjadi modal kita itu. Yang lain mungkin banjir kita. UMR-nya Gresik itu lumayan tinggi. Alam ya, enggak masuk ke sekolah itu bukan ada kaitannya. Kemudian modal agamanya hasil diskusi dari rekan sejawat, yakni sholat Jumat, kemudian sholat zuhur, kegiatan ekstra, infak di hari Jumat, membaca Al-Quran, Keputrian. Dosa, pembiasaan Asmaul Husna, awal apel, pra jam 4 ya, Saya lanjutkan untuk berikutnya, modal politik hasil diskusi dengan rekan sejawat, yakni guru tamu dari isi mengajar, kemudian mahasiswa kampus, mahasiswa PLP, kemudian program magang, program pelatihan di BLK Surabaya, program upskilling di BPPP MPV BUE Malang. Kesemuanya ini strateginya yaitu sebagai pengambilan kebijakan kurikulum yang berpihak kepada murid. Kemudian modal yang terakhir hasil diskusi bersama rekan sejawat, yakni finansial. Ini ada dana BOS, kemudian BPOBP, komite, koperasi, CSR, bengkel TEFA, dan juga dana dari UPJ. Saya lanjutkan kalau tidak gampang balik. Nah, ini dari orang tua murid. Modal manusia, yakni kepala sekolah, kualifikasi pendidikan S2, guru sudah memiliki sertifikat pendidik, dua guru sebagai tokoh masyarakat, kemudian tenaga pendidikan yang terlatih, komite media komunikasi sekolah dengan orang tua atau warga sekolah. Kemudian modal yang kedua yaitu modal sosial, diantaranya 2 guru yang menjadi narasumber pelatihan di masyarakat
yakni 1 guru di bidang pengelolaan makanan, kemudian 1 guru di bidang perbaikan mesin diesel pada nelayan laut. Dulu langsung dipimpin oleh Pak Aan Kurniawan. Mungkin Bu ya ini atas sudah cukup ini? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Selanjutnya. Kemudian modal yang ketiga yakni modal fisik, musola, kemudian tempat parkir, ruang kelas, bengkel, kantin, koperasi, UPJ. Kemudian yang keempat yakni modal lingkungan alam dekat dengan jalan provinsi, udara sejuk dan air bersih, dekat dengan wisata, dekat dengan perusahaan, dekat dengan Itu anak apa ya? nah ini mungkin Bu Yayu selaku wali murid mungkin ada tambahan. Enggak ya, enggak. Terima kasih sudah saya mewakili wali murid. Ini untuk tambah lingkungan alamnya itu kalau misalkan di dekat pasar juga ya Pak ya. Jadi kan di sini kan juga dekat dengan pasar Waden. Terus juga ada pasar Sekapuk. Kalau arah ke sini juga ada pasar Sedangi. Jadi sampun satu malam Pak. Kemudian dari perwakilan tokoh masyarakat mungkin ingin menambahkan. Ya kebetulan sekolah kita ini kan kalau modal lingkungan alam tulisannya ada APHB ya, perikanan. Jadi dekat dengan laut di mana hasil laut itu tidak tepat hingga untuk pembelajaran bisa lebih cepat didapat. Sekaligus mata pencarian di wilayah lingkungan sekolah sekitar ini kan juga perikanan jadi sambung gitu. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan untuk modal kelima dan keenam. Sholat berjamaah, kemudian sholat zuhur, kemudian kegiatan peringatan Maulid dengan mengundang tokoh masyarakat. Kemudian itu modal politiknya yaitu guru tamu di program pelatihan masyarakat atau balai desa. Kemudian yang terakhir yakni modal finansial. Oh iya, Modal politik itu kemarin kan juga ada praktek pemilihan umum secara langsung di sekolah. Mungkin bisa menjadi. Mas Ustaz, untuk modal politik kemarin kita juga melaksanakan pemilihan umum untuk memilih ketua OSIS dilaksanakan P5 kegiatan P5 di sekolah itu dilaksanakan secara langsung seperti pelaksanaan pemilu, yaitu siswa benar-benar memilih secara langsung di bilik-bilik, kemudian juga ada tintanya dan seperti proses pembelajaran praktek langsung pelaksanaan pemilu ketika mereka besok sudah melaksanakan pemilu di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Rini. Saya lanjutkan untuk hasil diskusi yang berikutnya, yakni dengan murid. Jadi beberapa pertemuan kemarin di kelas saya juga diskusi dengan anak-anak di kelas, yakni apa saja sih selain guru di sekolah yang bisa meningkatkan atau membantu anak-anak dalam mencapai kompetensinya, dalam meningkatkan kompetensinya. Jadi anak-anak menyampaikan ada kepala sekolah, kemudian guru yang profesional, tenaga kependidikan, dan juga orang tua yang selalu mendukung dan mendampingi perkembangan belajar program ini. Kemudian
Kemudian untuk modal sosial ini kepala sekolah dan guru memberi contoh yang baik di setiap kegiatan di sekolah. Kemudian orang tua ke sekolah untuk komunikasi terkait proses belajar dan juga kegiatan praktik kerja lapangan. Jadi ini hasil diskusi bersama anak-anak. Selanjutnya untuk slide yang berikutnya. Manusia ada tambahan Pak. Oh, iya. Untuk yang modal manusia itu untuk yang modal manusia ini bisa ditambahkan juga orang tua atau wali murid bekerja sama dengan bapak ibu guru kita untuk membicarakan atau memediasi anak-anak yang mengalami permasalahan agar bisa tuntas tidak hanya dari pihak sekolah tapi juga sampai ada permasalahan yang terjadi di rumah. Itu seperti kita bahas. Oke, terima kasih Bu Rini masukannya luar biasa. Saya lanjutkan untuk yang slide berikutnya. Modal yang ketiga yakni modal fisik. Ini anak-anak menuliskan meja dan kursi di kelas, kemudian media praktek di bengkel, unit mobil, kemudian bengkel atau lab, kemudian kantin, koperasi, masjid, dan kamar mandi. Kemudian untuk modal lingkungan alam ini hampir sama dengan masukan atau hasil diskusi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Ini tambahnya yakni taman sekolah yang memberi kesejukan, kemudian pagar memberi kenyamanan saat belajar. untuk modal fisik itu apakah seperti mading itu tidak butuh? Oke. Nah ini karena kita sudah itu fasilitas sekolah yang mungkin kita pakai lagi. Untuk modal fisik ini juga betul UKS nih. Kemudian ada juga perpustakaan, buku-buku, literasi itu juga penting. Kemudian kita juga punya Al-Quran yang bisa dibaca oleh anak-anak yang setiap takmil Quran itu dari sekolah. Kemudian juga baju-baju untuk anak-anak yang apa itu paski itu juga modal fisik dari sekolah. Kemudian seperti ini untuk sound system, kemudian mading siswa, mading bapak ibu guru. Kemudian anak-anak juga dibekali alat-alat untuk menunjang KBM, yaitu seperti LCD di setiap kelas, itu banyak anggarannya. Kemudian seperti kipas angin di setiap kelas. Kemudian di bengkel-bengkel sudah dilengkapi AC. Kemudian CCTV di setiap ruang kecuali kamar mandi. Mungkin sudah saya sebutkan. Jadi kemudian fasilitas wifi itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak terutama ketika proses ujian. Nah, insya Allah itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rini. Oke, selanjutnya modal kelima. Ini bersama juga. Kemudian ini yang tambahannya yakni bersama mendoakan atau menjenguk jika ada teman yang sakit. Kemudian modal politiknya ini tambahannya selain presentasi atau sosialisasi dari mahasiswa juga ada sosialisasi anti narkoba dari BNN yang beberapa tahun yang lalu pernah ada. Yang terakhir ini sambut Pak, ada masukan? Ini yang terakhir, ini modal finansial dari anak-anak, sumbernya anak-anak. Jadi anak-anak menyampaikan ada dana bos,
PIP keterkaitannya, kemudian dana PUBP, kemudian dana infak Jumat, dan yang terakhir itu yang masuk dalam dana bos yakni dana PIP. Demikian Bapak Ibu peserta diskusi terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kami mohon untuk satu atau dua ingin menyampaikan pendapatnya dari kegiatan atau manfaat pada kegiatan pagi hari ini. Dua atau tiga dari semua peserta. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Saya selaku tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat, sehingga kami sebagai tokoh masyarakat tahu tentang bagaimana program ini bisa kita jalankan bersama-sama. Kemudian selanjutnya kita juga tahu apa-apa yang sudah ada dan apa-apa yang belum, sehingga untuk memberikan semangat untuk para murid itu lebih giat lagi di dalam belajar, dan juga tahu terkait dengan porsi-porsi yang sudah ada dan yang masih belum. Kami sangat mendukung sebagai tokoh masyarakat yang ikut serta dilibatkan di dalam pendidikan, sehingga kedepannya bisa semakin maju. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tadi ya. Terima kasih. Di sini saya mewakili murid. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah dipercaya untuk mewakili teman-teman kami, wali murid. Dan saya terima kasih titip anak-anak kami. Terima kasih atas bimbingannya untuk agar di sini sudah bagus. Anak saya semakin nyaman untuk belajarnya di sini. Dan mungkin hanya ada tambahan-tambahan tapi sedikit. Di sini anak saya itu Pak, kadang itu merasa kalau yang di lab, anak saya kan jurusan TKJ Pak. Itu kalau di lab itu Pak, terasa senang karena memang ruangannya itu ber-AC, jadi nyaman, sejuk. Tapi pada saat di ruang teori, kadang itu kipasnya tidak memadai, jadi rasanya panas gitu loh Pak. Jadi mohon nanti kalau di ruang teori itu ditambahi gitu loh. Dia matur begitu anak saya kalau bilang pulang sekolah itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau perwakilan saya sebagai guru di sini, menurut saya yang saya dapatkan dari sini alhamdulillah luar biasa. Di sini jadi kita bisa mengetahui ya mengenai pengelolaan sumber daya yang awalnya yang tahunya hanya mengenai sumber daya fisik, sumber daya manusia. Tapi di sini juga sarana dan prasarana juga penting. Jadi memang perlu bersinergi satu sama lain, berkesinambungan antara modal manusia, agama, politik, manusia, sosial, itu semuanya harus bersinergi. Jadi tidak bisa hanya terputus antara satu atau dua, tapi semuanya harus berkesinambungan. Ini tujuannya adalah tidak lain yaitu agar tingkat keberhasilan proses pembelajaran di sekolah kita bisa semakin maju lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak Bapak Ibu peserta diskusi terkait pengelolaan sumber daya di sekolah. Selanjutnya untuk dari hasil refleksi umpan balik dan saran-saran nanti akan saya dokumentasikan dan akan saya tindak lanjuti untuk menyampaikan hasil kegiatan ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, diskusi kita pada pagi menjelang siang ini sungguh interaktif ya Pak Rizky. Sungguh asik kalau menurut saya. Semua berpendapat dan pendapatnya itu merupakan masukan bagi Pak Rizky sebagai CTP untuk melengkapi tugasnya yang kemarin yang masih kurang gitu ya Pak Rizky. Ya, terima kasih untuk teman-teman guru yang sudah hadir, untuk Bapak Wakil Kurikulum dan wali murid beserta tokoh masyarakat yang sudah hadir di sini. Baiklah, karena kegiatan ini sudah selesai, tapi diawali dengan pembukaan bersama dengan kita penutup sampai alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.